Minasan! Chapter 261 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Pria Tidak Terduga. Dalam hal ini, New Order memiliki Tanabata sebagai kartu as jikalau sewaktu-waktu harus berhadapan dengan Slur. Sedangkan di pihak Sakamoto, kartu as sesungguhnya adalah Shin yang kekuatannya mengalami evolusi setara Order. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, di tengah pertarungan di kota. Diawali dari tinju Boylet untuk para kroco alias bawahan Slur. Boylet di sini bersama Kindaka yang gerakannya terhenti karena mendengar suara gitar Tanabata yang ia keluarkan pada chapter lalu Minasan. Begitupun dengan Heisuke dan Kamihate yang bertanya-tanya tentang bunyi yang didengarkannya. Kita juga diperlihatkan Nagumo yang sedang memakai perban pada tangannya yang terluka. Dia terduduk di atas gedung bertingkat, hanya memakai kaos kutang dan memperlihatkan tato di beberapa bagian tubuhnya. Nagumo langsung tersadar kalau bunyi yang didengarnya itu adalah ulah Tanabata. Tiba-tiba, Nagumo refleks menyapa Shishiba yang berada di atas gedung yang sama di dekatnya. Nagumo berkata, "Lagi-lagi, kita berdua masih selamat ya." Shishiba yang rambutnya tertiup angin hanya mengiyakannya, lalu menanyakan, "Bagianmu juga sudah beres?" Nagumo pun tersenyum meski nampak kelelahan pada kedua matanya, kemudian menjawab singkat, "Sudah." Dia pun berbasa-basi mengatakan, "Order sudah berkurang ya?" Shishiba membenarkannya, tapi beberapa saat kemudian dia langsung mengoreksi, tidak juga. Masih ada aku, kau, Osaragi, Kamihate, Pak Yotsumura." Nagumo pun menambahkan, "Iya ya, ada Kindaka juga yang sudah sadar, tapi anggota Order ganti-ganti terus ya." Wajah Nagumo pun menjadi serius saat bertanya pada Shishiba, "Apa si Tanabata itu kuat?" Shishiba dengan santai menjawab, "Entahlah, tapi Pak Oki pernah bilang begini padaku, seandainya kita harus bertarung melawan Slur dan kawan-kawannya, kita butuh suatu teknik yang bisa mengatasi segala macam serangan, mulai dari serangan medan magnet, listrik, api, sampai hipnotis. Kita butuh seseorang yang bisa bertarung melawan segala senjata dan ragam kekuatan, yaitu seorang Joker." Nagumo menimpali, "Jadi Joker yang dimaksud itu Tanabata." Nagumo pun berpikir bahwa memang benar tipe serangan yang dipakai Tanabata itu akan selalu efektif kalau melawan manusia. Shishiba menanggapi bahwa itu tidak ada hubungannya. Selama masih sama-sama manusia, kalau dihajar pasti mati juga. Kalaupun mendesak, biar Shishiba saja yang menghabisi Tanabata. Tapi Nagumo menjawab kalau itu tidak perlu, karena menurutnya pihak mereka juga punya semacam kartu as seperti Tanabata, seorang Joker yang bahkan di luar dugaan Pak Oki. Dan yang dimaksud oleh Nagumo adalah Shin Minasan. Kita pun diperlihatkan bagaimana Shin berusaha melindungi dirinya dari serpihan-serpihan ledakan akibat serangan Tanabata. Nah, kalau diperhatikan di panel ini, posisinya Tanabata sudah tidak berada di jalan layang rel kereta api seperti chapter lalu ya Minasan. Dia justru terlihat di tengah-tengah jalan raya dan terus memainkan musiknya sehingga ledakan besar berbentuk bulatan tampak menghancurkan apapun. Di sini Tanabata tidak lagi memakai topinya ya. Ekspresinya bahkan seperti menikmati permainan gitarnya. Shin yang terseret mundur pun merasa ini sial. Dia menyerang di tengah perkotaan padat begini. Benar-benar orang ini tak punya belas kasihan. Shin pun bergerak untuk memanfaatkan mobil yang ada di sampingnya, memecahkan kaca jendelanya, lalu masuk dan menyalakan mesinnya. Jarang terjadi. Di dalam mobil sudah tersedia kuncinya ya Minasan. Apa orang Jepang meninggalkan mobilnya bersama kuncinya? Shin dengan gagah berani mempercepat laju mobil itu ke arah Tanabata. Namun saat mobil itu terangkat ke atas, Shin segera melompat dari mobil yang bersiap menabrak Tanabata. Bersamaan dengan itu, Tanabata tentu saja tidak tinggal diam.
Dia segera memainkan musiknya sehingga mobil yang tadinya mau menabraknya kini seolah tertebas menjadi dua bagian minasan. Wah, ngeri! Tanabata mengatakan bahwa bunyi adalah getaran udara. Cukup dengan mengubah kunci, maka bunyi bisa menjadi bentuk apapun. Shin pun bertanya-tanya, memangnya bisa begitu? Tanabata dengan santai menjawab, soalnya aku ini peka sekali sama nada. Membuat Shin berteriak, itu tidak ada urusannya sama peka nada. Tanabata pun memastikan kalau Shin ini tidak bisa mendengarkan nadanya. Menusuk, menebas, dan menghantam, semuanya punya bunyi yang berbeda. Dengan meniru secara sempurna bebunyian tersebut, Tanabata bisa menimbulkan fenomena yang sama. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana Tanabata kini melompat tinggi bersama efek gitarnya tepat di atas Shin. Namun ketika Shin tersadar akan bahaya yang menantinya, dia pun sudah terkena telak oleh serangan Tanabata yang mampu menghancurkan bagian aspal, tehel, sampai beton dan kaca gedung bertingkat. Bagaimana kondisi Shin? Dia sangat kesakitan sampai muntah darah minasan. Tanabata dengan enteng berkata, syukurlah hal terakhir yang kau dengar adalah bunyiku. Shin yang berusaha agar tidak kehilangan kesadarannya tahu kalau Tanabata itu kuat sekali. Kira-kira apa yang akan Tuan Sakamoto lakukan untuk mengalahkannya? Shin yang terluka kini mengingat wajah Sakamoto, lalu dia berusaha menguatkan pijakan kakinya agar tidak ambruk minasan. Membuat Tanabata memperhatikannya dengan seru. Dalam hati Shin, Tuan Sakamoto dan dirinya itu sangat berbeda dari segi kemampuan. Seharusnya dia berpikir bagaimana dia akan mengalahkan Tanabata. Terlihat wajah Shin yang serius dan berusaha membaca masa depan minasan, memperlihatkan Tanabata yang akan kembali menyerangnya, tetapi Shin sudah menyadari kalau kunci gitar yang akan dimainkan oleh Tanabata adalah kunci gitar yang sama dengan menebas tadi. Beberapa detik kemudian, Tanabata benar-benar melancarkan serangan tebasan yang bahkan membelah mobil pengangkut barang. Untungnya, Shin di sini berhasil menghindarinya dengan melompat ke samping dan mendarat di tanah menggunakan tangannya, lalu diikuti gerakan lincah memutar oleh kakinya yang terseret agar tetap seimbang. Tanabata langsung paham kalau Shin bisa membaca serangan bunyi miliknya. Dia pun tahu kalau itulah kekuatan penerawangan milik Shin. Tapi menurut Tanabata, itu bukan urusannya. Kalaupun Shin bisa melihat sepersekian detik ke depan, tetap saja dia tidak akan bisa menghindari jangkauan bunyi. Sekarang, Shin dengan percaya diri telah berlari ke arah Tanabata dan langsung melompat untuk memegangi senar di bagian neck gitar milik Tanabata minasan. Ketika Tanabata memaksa untuk terus membunyikan gitarnya, Shin pun mendapatkan serangan yang menghancurkan lengannya sampai bajunya terkikis. Tanabata tersadar kalau gerakannya Shin itu bermaksud untuk meredam bunyi gitarnya. Ditambah lagi, Shin yang terluka berkata, bunyinya berisik, jadi sebelum berbunyi, kuhentikan saja. Wah, Shin benar-benar mencengkram neck gitar itu dengan kuat ya. Lalu saat Tanabata kesal, dia pun langsung ditendang oleh Shin menggunakan tendangan berputar tepat di kepalanya. Tanabata yang tertunduk pun menyadari kalau di neck gitarnya terdapat banyak bercak darah milik Shin yang bisa mempengaruhi kualitas suaranya. Tanabata terkejut karena kenekatan Shin yang menggenggam gitarnya tadi. Namun Shin memprovokasi, mengatakan, masa cuma segitu saja kekuatan order? Membuat Tanabata mengeluarkan moncong senapan yang terdapat pada headstock gitarnya dan langsung menembakkannya ke arah wajah Shin. Menyadari itu, Shin segera menghindarinya minasan. Di sini gerakannya Shin ini sudah seperti adegannya Matrix ya. Nah, ternyata tembakannya Tanabata ini ngeri loh, bisa meledakkan bangunan bertingkat. Ya, walaupun figurannya di sini cuma digambar hitam dan putih tanpa detail. Shin berkata bahwa dia bisa melihat masa depan milik Tanabata.
Dan kita pun diperlihatkan bagaimana Shin memberikan bogemnya pada Tanabata sampai terlempar dan muntah darah Minasan. Shin berkata, begitu mengalahkanmu, aku pun bisa berdiri sejajar dengan Order. Tertulis pada panel akhir, inilah momen evolusi. Dan chapter 261 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, kece bener kelakuannya Shin. Siapa sangka perkembangan karakternya begitu pesat sampai-sampai bisa sejajar dengan Order loh. Lantas, apakah Shin akan pergi ke JCC setelah mengalahkan Tanabata karena dia sudah ditunggu sama Thank You? Lalu, apakah Shishiba dan Nagumo hanya tinggal menunggu hasil dari pertarungan Sakamoto melawan Slur? Kalau menurut Minasan bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.